Gue pernah kepikiran tentang nilai di sekolah atau di kampus itu gak adil. Kayak, emang ya angka yang ada di atas kertas itu benar-benar cerminan dari siapa kita sebenarnya. Gue juga pernah dengar cerita dari temen gue yang bilang kalau nilainya jelek bukan karena dia nggak ngerti sama pelajarannya, tapi soal ujiannya nggak nyambung sama yang diajarin. Dan gue ternyata pernah ngerasain hal yang sama. Selain mau curhat, di video ini gue juga mau ngajak kalian buat mikir, apakah nilai itu benar-benar relevan buat ngukur kemampuan belajar atau mahasiswa? Halo semuanya, kenalin gue Rehan. Gue adalah seorang mahasiswa semester 1 yang sedang berkuliah di salah satu kampus negeri di Semarang. Saat ini, gue baru selesai ngejalanin UAS. Dan ketika gue lihat daftar nilai yang gue dapetin, gue bingung. Ada beberapa nilai yang bikin gue bangga, karena itu hasil kerja keras gue gitu. Tapi ada juga ternyata beberapa nilai yang bikin gue gak puas. Bukan karena jelek, tapi gue rasa itu gak sesuai sama usaha yang gue lakuin. Ada beban moral yang tumbuh ketika gue dapet nilai yang menurut gue pada kenyataannya gak sesuai sama kemampuan gue. Maksud gue, kemampuan gue gak setinggi itu. Ketika gue tanya ke teman gue, ternyata mereka juga cerita hal yang sama. Ada yang kerja keras, ada yang salah-salah, dan nilai akhirnya juga gak sesuai. Dari sini gue mulai sadar, mungkin ada yang salah sama cara kita ngukur kemampuan lewat nilai. Gua maupun lu, kita semua tahu nilai itu penting. Tapi seringkali gue ngerasa kalau nilai malah jadi sumber tekanan. Pertama, nilai itu kadang gak adil. Misalnya ada tugas kelompok. Kita tahu ada anggota yang kerja keras, ada yang santai-santai aja. Tapi semua dapat nilai yang sama kan? Kedua, nilai juga gue rasa bikin budaya takut gagal. Kita seringkali diajarin dan didoktrin kalau nilai jelek itu salah. Padahal kalau dipikir-pikir, nilai jelek itu bisa jadi cermin buat kita belajar. Tapi kenyataannya, sistem pendidikan malah bikin kita fokus buat cari nilai yang bagus. Selain tekanan, gue juga ngerasa kalau fokus pada nilai ini bikin kita lupa pentingnya skill. Misalnya, belajar presentasi, negosiasi, atau bahkan berorganisasi. Skill-skill ini kan bakal dipakai banget nih di dunia kerja. Bukan cuma angka di transkrip nilai kita. Sistem pendidikan yang kayak gini bikin gue beberapa kali mikir kayak gue belajar buat ujian bukan karena gue pengen ngerti sih, tapi karena gue takut nilai gue jelek. Dan ini kayaknya jadi pola pikir kebanyakan mahasiswa atau pelajar sekarang deh. Selanjutnya masalahnya bukan cuma di kita sebagai pelajar. Guru dan dosen juga sering kali tertekan buat kasih nilai bagus supaya semuanya terlihat baik aja di atas kertas. Jadi, siapa yang salah sebenarnya? Salah satu ide yang sering dibahas adalah portofolio. Dengan portofolio, kita bisa nunjukin hasil kerja yang nyata. Misalnya kayak proyek penelitian, karya seni, atau bahkan pengalaman magang. Ini lebih menggambarkan kemampuan kita dibandingkan angka di atas kertas. Selain portofolio, ada juga pendekatan project based learning. Gimana kita dinilai dari proyek yang kita kerjakan dari awal sampai akhir. Misalnya, bikin prototipe produk, nulis esai, atau bikin laporan penelitian. Ini bakal lebih ngebantu kita belajar untuk memecahkan masalah secara langsung. Ada juga ide tentang penilaian berbasis kolaborasi. Misalnya, kita dinilai dari cara kita kerja sama dengan orang lain.
bukan cuma dari hasil akhir. Karena di dunia kerja, yang penting bukan cuma hasil, tapi adanya proses. Contoh lainnya adalah feedback langsung. Gue juga pernah berpikiran gimana kalau guru atau dosen kasih evaluasi detail, bukan cuma angka. Jadi kita tuh tahu secara spesifik apa yang harus diperbaiki, bukan cuma nerka-nerka dari nilai. Tapi gue sadar, ini semua gak mudah. Merubah sistem itu sulit dan pasti butuh waktu. Tapi gue yakin, kalau kita mulai bicara soal ini, perubahan mungkin aja terjadi. Setiap kita punya cara belajar yang berbeda-beda. Buat yang visual mungkin lebih paham lewat gambar. Buat yang estetik, lebih ngerti kalau langsung praktik. Jadi, kenapa kita nggak punya sistem pendidikan yang lebih fleksibel, yang bisa ngehargain semua gaya belajar ini? Pada akhirnya nilai itu penting, tapi bukan segalanya. Yang lebih penting adalah gimana kita memahami diri kita sendiri. Apa yang kita bisa, dan gimana kita bisa berkembang. Balik lagi ya, gue ngerti, gue juga lagi dalam proses belajar. Dan gue sangat terbuka untuk sudut pandang baru. Gue sangat terbuka dengan kritik atau saran dari teman-teman. Gue berharap dengan video ini, kita semua bisa melihat pendidikan dari sudut pandang yang berbeda. Karena pendidikan bukan cuma soal angka, tapi soal proses belajar.